Sobat Nusantara, kabar paling fresh dan panas langsung dari Filipina. Baru banget nih, beberapa jam yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, baru aja touchdown di Filipina buat ngadepin hajatan besar, KTT ASEAN ke-48. Siap-siap, karena kehadiran Indonesia kali ini bukan cuma sekedar absen, tapi bawa taring macan Asia ke meja perundingan dunia. Oke, pertama kita ngomongin first impression dulu guys. Kedatangan Presiden Prabowo di bandara benar-benar disambut dengan level VIP tertinggi. Begitu pintu pesawat kenegaraan terbuka, Prabowo langsung disambut karpet merah dan pasukan jajar kehormatan militer Filipina yang rapi dan solid abis. Gak ketinggalan, jajaran pejabat tinggi negara tuan rumah udah standby buat jabat tangan. Dengan gaya khasnya yang tegap, tegas, dan salam hormat militernya yang ikonik, aura wibawa presiden kita sukses bikin merinding. Respect maksimal dari tuan rumah dapat banget di sini. Terus, apa sih istimewanya posisi Indonesia di KTT ASEAN ke-48 ini? Dengerin baik-baik. Indonesia itu ibarat kakak tertua sekaligus big boss ekonomi di Asia Tenggara. Filipina boleh jadi tuan rumah tahun ini, tapi semua mata negara ASEAN, bahkan dunia, pasti ngelirik ke arah Jakarta buat minta approval arah kebijakan. Tanpa Indonesia, ASEAN itu ibarat macan ompong. Dengan kekuatan militer dan diplomasi kita yang makin kuat, Indonesia jadi center of gravity, pusat keseimbangan kawasan yang nggak bisa diabaikan sama negara adidaya manapun. Nah, disinilah peran Presiden Prabowo bakal stand out banget. Di KTT ini, Presiden Prabowo nggak cuma datang buat duduk dan baca teks pidato. No way, beliau punya peran vital sebagai stabilisator dan negosiator utama. Dengan latar belakang militernya, Prabowo bakal ngasih statement tegas bahwa ASEAN bukan lapangan mainnya negara-negara kuat kayak Amerika Serikat atau China. Peran Presiden Prabowo adalah memastikan sentralitas ASEAN terjaga dan bawa pesan tegas, senggol kawasan kami, kalian berhadapan dengan solidaritas ASEAN. Terus, isu panas apa aja nih yang bakal digodok di meja KTT yang bikin dunia ketar-ketir? Pertama, Laut Cina Selatan. Ini isu paling sensitif, apalagi Filipina yang jadi tuan rumah, lagi sering banget gesekan di sana. Prabowo pastinya dituntut buat ngasih jalan tengah yang fair, tapi tetap nolak klaim sepihak yang melanggar hukum internasional, UNCLOS. Kedua, krisis Myanmar. Konflik internal yang nggak kelar-kelar ini masih jadi PR besar. Dunia nunggu ketegasan ASEAN di bawah pengaruh diplomasi Prabowo buat neken junta militer Myanmar. Ketiga, perang dingin superpower dan ketahanan pangan. Gimana ASEAN bisa survive dan gak kena getah dari rivalitas AS-China, plus mastiin perut ratusan juta warga ASEAN tetap kenyang di tengah krisis global. Keempat, nah ini kita senggol dikit isu global yang lagi pecah banget, perang di Timur Tengah. Walaupun jauh dari ASEAN, efek domino dari konflik di Gaza, Israel, dan ketegangan di kawasan Arab itu kerasa banget ke rantai pasok dan harga minyak dunia. Di sini, posisi Indonesia nggak main-main. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Prabowo pastinya bakal vokal banget bersuara di forum ini buat nekan gencatan senjata dan nuntut keadilan kemanusiaan. Sikap tegas Indonesia soal kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah bakal jadi highlight yang bikin media internasional noleh ke arah kita. Jadi gitu guys, KTT ASEAN ke-48 ini bukan cuma kumpul-kumpul biasa. Ini panggung pembuktian kedaulatan dan nyali diplomasi Indonesia di mata dunia. Kita doakan yang terbaik buat Presiden Prabowo dan delegasi RI di sana. Menurut kalian, gebrakan apa nih yang bakal dibikin Pak Prabowo di Filipina? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update geopolitik paling kece. Stay bold, stay proud, dan sampai jumpa di video selanjutnya.